Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kudrat dan iradatnya kita senantiasa bisa berkumpul bersama dalam tugas UTS mata kuliah kesehatan mental yang diampu oleh Ibu dosen Guru Faidah Aslamiyah SOSMA, dan alhamdulillah kita dalam kesempatan ini akan membahas tentang konflik rumah tangga yang mengakibatkan depresi pada gangguan mental. Dan kami berempat, yang sebelah kanan saya adalah saudari Tika Sapitri, yang ini yang Syifa Sofiatul Huda, dan saya sendiri Ahmad Sofari, yang sebelah kiri saya Bapak Mamai Komarudin. Dan insyaallah dalam kesempatan ini akan memaparkan tentang konflik rumah tangga atau perceraian yang mengakibatkan depresi yang akan diceritakan oleh Neng Rika Sapitri. Enggak? Jadi begini Pak, menurut pengalaman saya di salah satu desa ada sebuah keluarga itu emang punya anak satu, tapi dari kecil mengalami kegagalan Pak. Jadi orang tuanya itu sering cekcok, emang dua-duanya egois kalau saya lihat. Jadi pada ingin usaha masing-masing. Nah terus sekarang sudah bercerai dan anaknya sudah memasuki sekolah SMP. Oleh ibunya dimasukkan ke pesantren, mamahnya menikah lagi, bapaknya menikah lagi. Cuma si anak diasuhnya oleh neneknya Pak. Nah, ketika di pondok pesantren, si anaknya juga sama sifatnya kayak orang tuanya Pak. Jadi di pondok pesantren kan ada peraturannya Pak. Nah, cuman anak tersebut sering melanggar peraturan tersebut. Nah, ketika diberitahu atau ketika dihukum, anak itu tidak menerima. Jadi kalau misalnya kamu sering, kan kalau di pesantren gak boleh pegang HP atau gak boleh ini anak anak di pesantren ngobrolnya kasar Pak. Terus kepada yang lebih atas tuh gak sopan. Jadi yang ngelunjak. Jadi emang sifatnya sama kayak orang tuanya, kumaha kita gitu ya. Nah terus pas suatu saatnya Pak, anak itu tuh nyembunyiin handphone, sedangkan kan peraturan di pesantren tidak boleh membawa handphone. Nah pada saat itu ketika tidak mengakui bahwa dirinya menyembunyikan handphone, malahan berkata kasarlah kepada pengasuh di pondok pesantren tersebut ya. Harusnya kan kalau anak SMP nggak pantas ya Pak kayak gitu, apalagi sama guru sendiri, pengasuhnya sendiri di pesantren yang memberikan pendidikan untuknya atau yang membenarkan kelakuan jeleknya ya Pak. Nah anak itu selalu berkata ketika seenaknya kepada orang lain atau berkata kasar, pokoknya seenaknya. Ketika berjamaah, sholat pun enggak Pak. Kalau misalnya moodnya lagi gak baik, sholat pun enggak, tidur aja. Iya, tidur aja. Disuruh sholat, orang-orang nyuruh pun gak didengar Pak, tidur aja, pura-pura tidur. Nah itu kendala pas waktu saya di pondok menghadapi anak tersebut Pak. Terus anaknya selalu bilang, kalau teteh mau tahu kenapa saya begini, intinya selalu disangkut pautkan dengan keadaan di rumah Pak. Jadi iya teh, kan orang Sunda ya Pak, anak tersebut
tersebut. Aku tuh korban perceraian. Terus kan saya kan juga sama, tapi kan perasaan enggak, harusnya kan sebagai anak harus menunjukkan kepada orang tuanya meskipun tidak mendapatkan kasih sayang, tetapi harus itu ya Pak, harus menunjukkan bahwa dirinya bisa lebih baik dari orang tuanya. Tapi anak ini enggak Pak. Nah pada suatu saat sampai HP-nya ketemu, katanya sok cari di mana. Nah ternyata disembunyikannya itu di belakang celananya Pak. Kan nggak kelihatan kan meskipun lemarinya digeledah Maha. Nah pada saat itu dipanggil anak tersebut oleh gurunya sendiri, pimpinan pesantren ya Pak, keluarga pimpinan pesantren. Lari Pak, terus kelihatan kan sama teman-temannya bahwa ada di sini di belakangnya Pak. Nah marah-marah Pak, disampaikan dipegang orang kayak disebut gila enggak Pak, tapi emosinya enggak ngelihat di sekitar bahwa banyak orang, tidak terkontrol. Gimana Pak? Jadi kalau misalnya depresinya gitu Pak, jadi pikirannya tuh enggak aneh aja gitu. Untuk pengalaman Nengsi Pak gimana? Itu pengalaman pribadi ya. Ya, apa? Bebas. Tadi kan anak dari broken home, korban dari broken home. Ini anak hampir broken Oh, home. ini dari broken home. Sama Alhamdulillah. ini Pak, masalah keluarga. Hampir hampir bercerai gitu ya, orang tua tuh gara-gara ekonomi terus perselingkuhan gitu, sampai di kepergok itu sendiri gitu, saya pribadi gitu kan udah dewasa jadi bisa berpikir ya, soalnya saya juga merasakan namanya pacaran gitu ya. Jadi gak wajar gitu kalau misalkan orang tua ngechat sama cewek lain itu pakai bahasa yang mesra gitu. Jadi saya tuh bilang gitu ke mama teh, cerita gini gitu. Mamanya bapaknya? Ayah sih. Ya. Sampai saya suruh pisah gitu. Tapi karena mama teh kalau kata bahasa mah karunya cina kabudak gitu, udah pada gede gitu. Itu mempertahankan rumah tangganya sih. Jadi yang egoisnya siapa? Siapa? Tapi sampai sekarang juga sekarang udah enggak sih, baru-baru enggak, tapi pernah kepergok lagi sih, chat gitu. Ya udah. Hampir ini Depresi ya. Tapi Jadi sama-sama dari keluarga, konflik keluarganya. tapi situasi di rumahnya tiap harinya aman. pertama ketahuan sih sering berantem gitu, tapi kan katanya kan nggak boleh ya berantem depan anak. Iya. Tapi gitulah. Gimana tanggapan Pak Mamai sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memaparkan sekaligus berikan saran ataupun motivasi ataupun kata lainnya solusi dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga yang bisa mengakibatkan depresi atau akhirnya itu dalam bahasa yang patah itu gangguan mental. Mungkin ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama kalau menurut ajaran agama Islam, kita harus berbenah diri ataupun harus tahu diri sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Ta'lim. Sudah jelas, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu tentang dirinya maka dia akan tahu kepada Allah. Dalam artian dalam mengatasi permasalahan rumah tangga supaya rumah tangga tidak mengakibatkan permasalahan dan mengakibatkan depresi dan gangguan mental selanjutnya, langkah yang harus kita jalani itu menghisab diri lah.
menghisap diri, menghitung diri dari mana kita datang, siapa yang menciptakan kita, dan apa tugas kita. Karena apa? Langkah yang kedua, seandainya kita sudah tahu tentang diri kita, maka laksanakanlah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu solusi yang kedua untuk mengatasi supaya tidak terganggu kesehatan mental kita ataupun keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang bisa mengakibatkan depresi yang sangat parah gitu. Yang kedua, kita harus taqarrub. Dalam artian taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan dua unsur tersebut maka Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan sakinah mawaddah warahmah itu bisa dihasilkan, bisa didapat dengan cara yang pertama kita harus menghisap diri kita, yang kedua harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah mawaddah warahmah. Mungkin itu solusi yang terbaik yang sama dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam, yang diajarkan ke sini oleh para ulama, dalam kitab dijelaskan, dalam Quran dijelaskan. Jadi intinya supaya keluarga kita tidak berbenturan dengan agama Islam, tidak depresi, baik itu faktor ekonomi ataupun faktor kehidupan lainnya, permasalahan yang lainnya. Jangan lupa kita menghitung diri kita. Yang kedua, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan tenang di dunia, akan selamat di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita mendapatkan pencerahan yang lebih baik, yang lebih positif. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya silakan. Terima kasih kepada Bapak Mamai tentang pemaparannya. Sebenarnya kan dalam rumah tangga itu ada terbangunnya menjadi sakinah mawaddah warahmah, itu kan ada dalam ayat Quran, intinya mah kudu takwa gitu ya. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau terbangun dengan ketakwaan, pasti apapun solusinya pasti ada jalan keluarnya. Maka dalam diteruskan wa may yattaqillahu makhraja wa yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sehingga rezeki pun yang bakal diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi landasan semua itu intinya harus terjalin hubungan antara satu sama lainnya dengan ketakwaan. Begitu Bapak? Iya betul. Segitu teman-teman. Sekian dari kelompok saya untuk memenuhi tugas UTS semester 5. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.